Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eliva Wulansari, guru SD Negeri 154 Betung Bedara Timur, Kecamatan Tebu Ilir, Kabupaten Tebo. Saya akan memaparkan aksi nyata Merdeka Belajar tentang menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Bapak Ibu guru hebat sekalian, mari kita simak pemaparannya berikut ini. Topik 1. Pemahaman, gagasan, dan prinsip pendidikan berdasarkan Ki Hajar Dewantara. Pada topik 1 ada 5 modul, yaitu yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Modul 1. Mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Ada 2 hal. Yang pertama, merefleksikan diri dan peran sebagai pendidik. Yang kedua, memproyeksikan diri menjadi guru apa di masa depan. Mengenali diri dan peran seperti apakah saya? Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka yaitu manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir dan batin, tidak bergantung pada orang lain. Dalam arti kata, dapat berdiri kokoh, kuat, dan percaya diri. Untuk mengenali karakteristik murid, kita harus lebih dulu mengenali dan memahami kekuatan dan kelemahan kita sebagai pendidik. Karena pendidikan menuntun kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik sesuai dengan perkembangan zaman. Mendidik anak sama dengan mendidik rakyat. Untuk itu, guru harus siap dan adaptif terhadap perubahan dengan belajar secara mandiri untuk terus mengembangkan potensi, mengantarkan murid kita menjadi murid yang merdeka. Apa peran saya sebagai guru? Menurut Ki Hajar Dewantara, anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Guru sebagai penuntun, motivator, fasilitator, sekaligus penggerak ke arah transformasi pendidikan yang berpihak pada murid. Peran guru sangatlah penting dalam pembentukan karakter dan pengembangan kompetensi murid sesuai dengan kodratnya sendiri. Ingin menjadi guru seperti apa saya? Menurut Ki Hajar Dewantara, ada 3 suri teladan. Yang pertama, ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, dan tuturi handayani. Guru yang maju memiliki konsep dan rancang pikir yang jelas tentang gambaran dirinya yang ideal. Ketika kita memahami kekuatan dan kelemahan kita, maka kita tahu apa yang bisa dioptimalkan dari peran kita sebagai guru bagi murid-murid kita. Mendidik dan mengajar. Ada 3 hal. Yang pertama, mendidik menyeluruh. Yang kedua, pendidikan selama 1 abad. Dan yang ketiga, menjadi manusia secara utuh. Mendidik dan mengajar. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan cara menyampaikan ilmu dan manfaat bagi hidup peserta didik secara lahir dan batin. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan tidak sekedar memberikan pengetahuan, namun mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin peserta didik. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Ada 2 hal. Yang pertama, kodrat murid. Yang kedua, asas trikon. Yang pertama, kodrat murid. Kodrat murid ada 3 hal yang harus dikembangkan.
yaitu kodrat keadaan, kodrat alam, dan kodrat zaman. Asas trikon memiliki 3 hal: kontinuitas, pengembangan yang secara berkesinambungan dan dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik, konvergen, bersama bangsa lain mengusahakan terbinanya karakter dunia sebagai kesatuan kebudayaan umat manusia dunia tanpa mengorbankan nilai atau identitas bangsa masing-masing. Konsentris, bersikap terbuka tetapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan di sekitarnya. Mendidik dan melatih kecerdasan dan budi pekerti. Yang pertama yaitu budi pekerti. Yang kedua, teori konvergensi. Marilah kita simak pada modul keempat. Mendidik dan melatih kecerdasan dan budi pekerti. Budi pekerti. Budi pekerti berasal dari kata budi yang artinya ranah batin yang meliputi trisakti, yaitu cipta, rasa, dan karsa, sedangkan pekerti ranah lahir yang mewujudkan tenaga. Teori konvergensi yaitu transformasi pendidikan yang mengarahkan murid untuk dapat berinteraksi dengan budaya lain tanpa kehilangan jati diri. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Tujuan akhir dari sebuah pendidikan yaitu keselamatan dan kebahagiaan murid hanya dapat dipenuhi dengan peran guru melalui sistem AMOK. Murid generasi natif digital yang hidup di era kemajuan yang mengharuskan guru menjadi pendidik yang adaptif, inovatif, reflektif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Bapak Ibu guru hebat sekalian, demikian pemaparan saya tentang penyebaran pemahaman Merdeka Belajar. Saya mohon untuk memberikan umpan balik. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Salam dan bahagia. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.